Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Di sini saya ada tugas wawancara dari guru penggerak tentang praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Di sini mohon izin Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, yang pertanyaannya selama ini bagaimana Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daniel, sebelumnya Bapak selaku Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan ini bersyukur terhadap Yang Kuasa ada di antara rekan atau pengajar yang sudah masuk ke dalam guru penggerak angkatan ke-8. Adapun hal yang terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana Bapak cara mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral? Dalam hal ini, ya otomatis di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Ini berfokus kepada peserta didik maupun tenaga pendidik dan non-kependidikan. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, pertama dengan menganalisa secara langsung di lapangan, melihat dan mendengarkan apa yang terjadi, kasus-kasus yang sifatnya masuk ke dalam kasus dilema etika, sehingga Bapak punya konsep barangkali Pak Daniel. Nanti setelah ketemu kasusnya seperti apa, maka muncullah konsep-konsep yang harus Bapak laksanakan, karena ini harus diputuskan. Bapak selaku pemegang kebijakan harus mengambil keputusan yang tepat dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, begitu barangkali Pak Daniel. Dan sekali lagi Bapak sangat senang Pak Daniel sudah masuk ke dalam proses penyelesaian sebagai guru penggerak. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Jaji. Nah, untuk pertanyaan kedua Bapak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, ini pertanyaan kedua memang sangat luar biasa. Ketika ditemukan suatu kasus yang memang ini kasus dilema etika ataupun bujukan moral, secara otomatis Bapak ini mempertimbangkan dari dua kasus yang terjadi, positif negatifnya. Secara otomatis ini ada ketika kita mengambil keputusan dari dua permasalahan, dari dua orang atau dari dua kelompok. Secara otomatis ini ada hal yang boleh dikatakan kecewa. Kecewa salah satu pihak, tapi diberikan gambaran. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ketika kita ngambil keputusan A, B, kasus dilema A, kasus dilema B, yang memang intinya dua-duanya mengandung kebaikan, tapi saya selaku pemegang kebijakan di Satuan Pendidikan harus mengambil langkah yang tepat. Sehingga ketika kita ngambil langkah ini, prosesnya seperti ini. Kemudian bagi yang tidak kebetulan terakomodir dari pendapat ataupun konteks kasus dilema yang B-nya, ya dikasih penguatan. Artinya tidak berkecil hati. Begitu Pak Daniel. Berarti Bapak untuk pengambilan keputusan di sini disesuaikan prosesnya terlebih dahulu Pak ya. Untuk kasus tersebut Pak, bagaimana langkah-langkahnya Pak sesuai atau prosedurnya? Seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi setelah pengambilan keputusan A, B,
Nah, sebelum pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah yang Bapak lakukan yaitu dengan konteks mempertimbangkan dari nilai positif dan negatifnya. Ketika kita ngambil ini, keputusan yang ini, dua-duanya baik, tapi karena memang harus diambil satu keputusan, ya otomatis kita ada langkah. Nah, secara otomatis ini disampaikan langkah, kok kenapa ngambil keputusan ini, karena pertimbangan. Jadi langkah-langkah itu menyangkut juga pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melangkah. Dan tadi Bapak katakan bagaimana dengan yang tidak terakomodir. Nah, yang tidak terakomodir diberikan penguatan, tidak dilepas begitu saja. Diberikan penguatan karena dua-duanya juga nilainya positif, tapi harus diambil satu. Begitu, Pak. Jadi langkah-langkahnya itu ya kita menganalisa dulu, menganalisa dari sisi nilai positifnya lebih banyak mana. Begitu, Pak. Terlebih dahulu dianalisanya Pak ya, kemana nilainya positif atau tidaknya. Terus untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau berkaca atau mengacunya kepada efektivitas, secara otomatis kita mempertimbangkan hal positifnya lebih banyak mana. Ketika memang ini keputusan akan diambil antara kasus A dengan B misalkan, yang memang dua-duanya itu positif, tapi ya tadi pertimbangan lebih banyak positif yang mana demi kemajuan sekolah, institusi, ataupun demi pribadinya. Kalau itu kasusnya kasus pribadi ya untuk pribadinya. Kalau kasusnya kaitan dengan sekolah, otomatis ini kaitan dengan sekolah. Jadi mempertimbangkannya itu, pertimbangan hal positifnya lebih banyak yang mana. Begitu Pak Daniel. Ya, terima kasih jawabannya. Berarti kesimpulannya mempertimbangkan hal positif terlebih dahulu, Pak. Terus Pak, untuk hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, terima kasih. Dalam proses pengambilan keputusan itu suatu hal yang wajar Pak Daniel ketika keputusan dari dua kasus, ini katakan dua kasus dengan kepentingan yang sama. Nah, ini pasti ada risikonya. Risikonya terutama bagi yang memang kasus yang munculnya itu tidak diakomodir. Nah, secara otomatis ini ada dampak. Ini hal yang wajar yang terjadi di masyarakat ataupun di satuan pendidikan. Ketika kita ngambil yang ini, ya bukan berarti kita istilahnya berat sebelah, enggak. Tadi sudah dikatakan dipertimbangkan banyak positif yang mana. Nah, otomatis ini akan berdampak terhadap yang tidak diakomodir. Nah, setelah itu yang tidak diakomodir tidak dilepas begitu saja. Diberikan pengertian, diberikan pemahaman sehingga tidak muncul rasa di dalam dirinya kebencian terhadap saya selaku pemegang kebijakan. Tidak dilepas begitu aja. Mungkin itu Pak Daniel. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Ya, secara administrasi ditulis schedule-nya memang nggak ada Pak Daniel. Tata kala ataupun jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Karena dilema etika ini munculnya tidak terpola. Tidak terpola dalam konteks permasalahan muncul. Enggak terpola. Ya, ini situasional. Nah kita juga tidak menjadwalkan, oh ini penyelesaian kasus dilema etika, enggak. Kita
mengikuti aja. Kita mengikuti tanpa ada penjadwalan secara khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini. Begitu Pak Daniel? Berarti tidak ada penyelesaian ya Pak ya, untuk dilema etika ini dalam berbentuk prosedur ataupun dalam berbentuk jadwal. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak di sekolah? Ya, terima kasih Pak Daniel. Terkait dengan pengambilan keputusan, tadi Bapak menyampaikan ini pertimbangannya tadi dari nilai positif yang lebih banyak yang mana. Namun demikian, ini terkadang juga kalau misalkan muncul kasus tidak langsung kita tangani, dalam artian tidak diambil keputusan secara pribadi gitu. Sebagai kepala sekolah kita sharing dengan rekan-rekan, ya dengan rekan Wakasek. Terkadang saya meminta masukannya, ini ada permasalahan seperti ini, tapi tetap keputusan ada di saya. Terkadang ya suka meminta kepada rekan, mempertimbangkan ini ada permasalahan seperti ini, bagaimana cara untuk menanganinya. Tapi tetap ujung-ujungnya itu saya. Jadi mendiskusikan ketika ada permasalahan yang sifatnya memang ya kita pertimbangkannya masih labil lah untuk mengambil keputusan. Saya itu kan dengan rekan-rekan yang lain. Begitu Pak Daniel. Ini Pak pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Ya, ini kita sharing aja ya Pak Daniel. Ini adalah proses barangkali. Satu, memang saya diberikan tugas. Saya diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tugas mengemban amanah dari negara, dari dinas pendidikan. Nah, ini banyak hikmah yang dipetik dengan konteks tadi, salah satu diantaranya dalam proses mengambil keputusan dilema etika. Ya, banyak nilai-nilai positifnya. Nilai positif kita dalam konteks memutuskan sesuatu hal yang memang ini muncul di lingkungan pendidikan, baik siswa atau dari pendidik, tenaga non kependidikan. Ya, hikmahnya kita tambah pengalaman dengan kasus-kasus seperti ini langkahnya. Dan itu nanti terlihat kondisi real. Apa yang saya berikan arahan ke sini, alhamdulillah ini nilainya malah baik. Begitu Pak. Nah, ini sekali lagi jadi hikmahnya tambah pengalaman dalam proses pengambilan keputusan. Dan punten Pak Daniel, ya kita terkadang terkadang memohon sama yang kuasa, apa yang akan saya ambil keputusan ini, A atau B, walaupun itu sifatnya singkat. Apalagi kalau ada jeda waktu. Kalau ada jeda waktu ya kita bisa secara khusus bermohon terhadap yang kuasa. Mungkin itu Pak Daniel. Ya, terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih Pak untuk wawancaranya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak mengganggu kedatangan saya ke SMA Negeri 1 Pedes. Di sini kebetulan saya ada tugas tentang wawancara, itu tentang materi praktik pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Di sini Bapak sebagai kepala sekolah Negeri 1 Pedes ingin mewawancari Bapak. Mohon maaf untuk waktunya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari
saya sebagai calon guru penggerak, ini yang pertama pertanyaannya, selama Bapak menjadi kepala sekolah Negeri 1 Pedas, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, tentang dilema etika itu saya pernah baca sih, Ya. yaitu di mana seseorang harus mendapatkan situasi tentang kasus yang antara benar dengan ya hampir semuanya benar. Betul, sebetulnya dipandang dari sisi apapun benar. Betul. Ada yang benar karena berlawanan dengan kasihan, Iya. ya seperti itulah contohnya. Itu dilema etika ya, kalau nggak salah seperti itu. Betul, Bapak. Menurut saya kita sekolah, kalau sekolah itu banyak sih kasus-kasus tentang dilema Etika. etika itu banyak ya. Kasus contohnya misalkan sekolah itu tegas Iya. bahwa masuk jam 7, setelah itu pintu ditutup, Betul. gerbang ditutup. Betul. Itu aturan. Iya. Tapi begitu ada siswa yang datang, ya akhirnya ada kalimat kasihan. Dia dari rumah sudah berangkat niat untuk sekolah, tapi akhirnya ya disuruh masuk. Nah itu kan menjadi contoh dilema etika ya. Iya. Nah maksudnya yang disuruh mengidentifikasi itu Kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang tadi Bapak sebutkan salah satunya. itu salah satunya contoh itu ya, keterlambatan siswa atau guru itu menjadi suatu dilema etika. Terus kasus yang lain lagi antara SPPD yang selama ini mungkin Pak Daniel juga tahu lah, paham bahwa di matematika itu kan ada MGMP itu. Betul. Ada MGMP. Di dalam MGMP itu di tujuan sekolah itu di ranahnya jelas, ranahnya bahwa setiap guru itu diwajibkan untuk meningkatkan kualitasnya melalui apa saja termasuk MGMP, termasuk di program sekolah juga ada di sana. Tapi pada tataran MKKS itu MGMP volumenya dikurangi termasuk pertemuan dan gurunya. Nah itu kan sebetulnya adalah dilema itu. Nah itu tuh Pak. Ya, betul sekali apa yang sudah Bapak ungkapkan yang tadi. Ini Pak pertanyaan juga. Yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan keputusan yang tadi di sekolah Bapak yang dipimpin oleh Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya. Pengambilan keputusannya seperti apa? Betul. Untuk yang namanya dilema etika itu memang keputusannya atas dasar kebijakan, bukan atas dasar aturan. Karena kalau aturan jelas, kalau aturan jelas, akhirnya kita ambil kebijakan yang kira-kira kebijakan yang pas itu yang bagaimana, itu kita tarik ulur. Ya, misalkan siswa yang telat termasuk guru ya. Di sini aturan di sini termasuk guru. Guru yang telat selebihnya dari jam 7 gerbang ditutup. Nah, gerbang ditutup artinya siswa ataupun guru sudah tidak bisa masuk ke sekolah. Tapi atas dasar niat awal bahwa dia mau ke sekolah itu sudah niat dari rumah, izinnya dari rumah adalah untuk belajar, ya akhirnya rasa kasihan muncul. Akhirnya kebijakan itu ya udahlah,
kalau baru menjadi kebijakan, Iya. bukan aturan. Kalau baru sekali sok mah enggak. So, itu. Terus kalau hanya misalkan sekian menit ya, belum terlalu lama, ayo sok masuk. Nah, Iya. itu langkahnya lah itu. Iya. Jadi berarti berdasarkan kebijakan. Iya, berarti pengambilan keputusan yang Bapak putuskan itu sesuai dengan kebijakan Bapak ya Pak ya Iya. di sekolah itu. Iya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk permasalahan yang tadi Bapak ungkapkan? Ya, kalau hal-hal yang seperti ini ya, kalau hal ini kan saya anggap tidak terlalu besar lah ya, Iya. itu kasus-kasus ringan, itu memang selama ada kasus yang berbentuk dilema, itu selalu saya tulis menjadi catatan khusus. Pada waktu tertentu itu saya selalu mengumpulkan rekan-rekan untuk membahas tentang dilema yang saya alami. Nah, di situ juga pasti rekan-rekan ada yang ngasih masukan, ada yang menganggap yang sudah saya putuskan kebijakan itu ada yang menganggap benar, ada yang ngasih tambahan lagi, tapi minimal saya selalu melibatkan rekan-rekan. Berarti Bapak untuk mengambil keputusan atau langkah itu melibatkan rekan-rekan yang ada di sekolah ya Pak? Iya. Nah, terus adakah tantangan Pak dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak ungkapkan ini menyangkut tentang kasus dilema etika? Ada Pak, yang contohnya lah yang Iya. kasus MGMP atau yang terlambat. Iya. Untuk yang terlambat itu kalau yang siswa itu terkadang itu plus minusnya ada. Misalkan siswa yang sudah dikasih kebijakan yang telat sedikit boleh masuk, terkadang ada siswa yang menjadi gampang lah nanti juga boleh masuk gitu ya. Itu negatifnya. Ya positifnya memang juga ada ya, menjadi siswa lebih disiplin. Nah, termasuk guru itu tantangannya adalah menjadi tidak nyaman perasaan guru kalau seolah-olah di depan siswa saya mendapatkan sanksi gitu kan ya. Itu tantangan mah pasti ada lah. Itu tantangan ada. Nah, ya pada akhirnya memang itu setelah di depan siswa, di depan rekan-rekan yang lain ada sanksi seperti itu, tapi saya di lain waktu memang secepatnya guru tersebut saya panggil. Gitu, saya panggil dalam artian saya kasih pengertian. Harus mengertilah bahwa guru itu punya tanggung jawab di depan tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada atasan, kepada murid. Dari yang tadi Bapak sebutkan, yang tantangan tadi, hal apa saja Pak yang menurut Bapak anggap efektif gitu, dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi Bapak ungkapkan? Yang dianggap efektifnya seperti apa? Saya rasa kalau yang tantangan-tantangan tadi memang yang selama ini itu masukan dari rekan-rekan juga, karena kebijakan ataupun aturan itu kan berawal dari kebersamaan. Jadi sebelum saya memberikan sanksi juga itu sudah disosialisasikan dulu. Dan setelah ngasih sanksi juga khususnya kepada rekan guru itu selalu juga dikasih pengertian lagi. Jadi istilahnya 2 kali, yang pertama sosialisasi, yang kedua pengertiannya kepada guru. Nah, di sini saya rasa lebih efektif dengan cara seperti ini. Sebetulnya seolah-olah bahasanya menegur, menegur tapi dengan aturan. Itu ya selama ini perjalanan itu ya bagus sih, menambah disiplin guru gitu. Jadi ditegurnya secara halus mungkin Pak ya, kalau kesimpulannya yang Bapak ungkapkan. Terus apakah ada ini Pak untuk
Bapak sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang tadi Bapak ungkapkan dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat, Pak? Apakah dijadwal terlebih dahulu? Oh Gitu. ya. Apakah diselesaikan di tempat atau gimana, Pak? Kalau kasus-kasus dilema etika itu kalau hanya spontanitas, memang saya katakan di awal bahwa kita selalu punya dilema ya. Iya, Ya, dilema itu pasti di keluarga juga ada, di tempat kerja juga Iya. ada. Nah, kalau di tempat kerja, di sekolah itu biasanya itu yang menjadi dilema kasusnya hampir sama. Kasusnya hampir sama, makanya kalau hampir sama, kalau orang-orangnya berbeda itu diselesaikan spontanitas. Iya. Tapi kalau kasusnya sama, orangnya sama. Nah, itu kalau model di sini itu saya selalu melibatkan rekan-rekan untuk ya yang pertama saya sampaikan kasusnya. Iya. Yang kedua, angga disikapi bareng-bareng. Iya. Nah, minta pendapatnya. Nah, nanti kalau sudah oke pendapatnya seperti ini. Nah, pendapat itu kalau bentuknya menjadi suatu kebijakan umum pasti akan saya sampaikan di rapat umum pasti karena saya setiap bulan sekali itu minimal 1 bulan sekali itu saya mengadakan rapat dinas di awal bulan selalu itu. Iya. Tuh, nah kalau kebijakan itu menjadi kebijakan umum saya sampaikan. Nah, tapi secara khusus juga nanti juga akan saya sampaikan ke yang bersangkutan yang melanggar, bukan melanggar ya, yang membuat dilema tadi. Ya. Yang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak, dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah ya, faktor-faktornya adalah satu kebetulan untuk guru lah, guru itu karena awalnya sudah dikasih pengertian dulu lah, dikasih sosialisasi dulu sehingga saya anggaplah guru kan rekan-rekan orang yang dewasa, yang berpendidikan, yaitu membuat kita lebih mudah ya menyelesaikan masalah tentang dilema. Nah, untuk siswa juga itu juga menjadi lebih mudah karena faktor-faktor sosialisasi tentang tata tertib dan segala macam itu semuanya terlibat. Wali kelas semua harus terlibat mensosialisasikan sehingga semuanya sebetulnya sudah paham tentang aturan yang ada di kita. Nah, karena paham maka kalau yang melanggar juga pasti paham. Gitu. Berarti disosialisasikan faktor-faktor yang tadi ya Pak ya? Iya. Ke rekan guru maupun kepada siswa. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Pedes tentang keputusan dilema etika Bapak? Yaitu pengalaman yang ada yaitu bahwa satu, kita tidak usah panik kalau ada dilema. Iya. Nggak usah panik kan, terkadang ada yang begitu ini ayo panik kan gitu ya. Panik. Yang kedua, pahami bahwa setiap masalah, setiap dilema itu penyelesaiannya beda-beda ya, tergantung siapa yang kita hadapi tentang dilema itu, karena dilema itu kan ada yang berbentuk individu melawan individu, individu melawan kelompok ya. Kalau individu melawan individu itu kan yang sering seperti itu sebetulnya ya, tapi kalau individu melawan kelompok, misalkan aturan ini bertentangan dengan
guru. Nah, itu kan berbeda lah penyelesaiannya gitu kan ya. Ada kalau individu dengan individu, saya dengan Pak Daniel ya, tentang aturan itu kan penyelesaiannya beda-beda. Nah, dari semua dilema yang ada itu asalkan satu, kita harus tidak panik mensikapinya. Yang kedua, kita juga harus rajin mensosialisasikan tentang tata tertib yang ada. Dan yang terpenting kita harus berani berwibawa bahwa aturan itu penting, tapi kebijakan juga sangat penting. Nah, yang paling terakhir itu adalah bahwa tim itu harus kompak dalam mensikapi suatu dilema. Ya. Terima kasih Bapak yang tadi semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih jawabannya dari Bapak. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran Bapak bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin untuk wawancara sekarang ya sudah cukup Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan tugasnya lancar Pak Daniel. Iya, amin. CGP-nya mudah-mudahan lancar, lulus. Ya, terima kasih Bapak.